Nah, kalau kita kan, kita kadang berusaha membuat argumentasi. Jadi rek ibadah dan terasa ibadah itu diperintah, kan kelemahan manusia itu ketika diperintah dia melakukan perlawanan. Jalma mah mumul diperintah, begitu. Nah, ini perjalanan selanjutnya nanti ada komitmen membangun keadaban di Madinah. Sehingga pemerintahan Islam di Madinah itu dibangun atas komitmen masyarakat muslim di Madinah. Lalu ketika tersosialisasikan, lalu Muhammad SAW dengan umat Islam itu mensosialisasikan secara eksternal terhadap umat-umat di luar kaum muslimin. Dan mereka menerima. Pertanyaannya, apa yang dilakukan oleh Muhammad ketika yang paling awal oleh Muhammad ketika Muhammad sampai di Madinah? Kalian tentu tahu. Apa yang dimaksud? Muhammad membangun satu titik pusat informasi, pusat pergerakan, pusat peradaban manusia. Yaitu Muhammad membangun sebuah masjid. Maka masjid bukan tempat sholat saja, tapi di masjid itu adalah pusatnya peradaban umat manusia. Jadi kalau umat Islam agak jauh-jauh ke masjid, ya itu artinya dia harus dikasih informasi yang lebih maksimal untuk tahu bagaimana fungsi masjid. Muhammad membangun masjid. Maka di situ mulailah Bilal mengumandangkan azan. Oke? Nah, itu didengar oleh kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Ternyata gila, katanya benar. Muhammad itu membangun keadaban dan membangun peradaban, itu ternyata diterima oleh masyarakat Madinah dan umat Islam di Madinah semakin banyak, semakin besar. Maka terjadi pikiran yang kotor. Kaum-kaum kafir di Makkah mendesain bagaimana untuk menghancurkan kota Madinah. Maka mereka membuat satu skenario sehingga terjadi desain untuk melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin yang ada di Madinah. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah benar umat Islam itu berdakwah dengan cara peperangan? Oke, itu salah besar. Kenapa? Karena tidak ada perintah untuk melakukan ekspansi atau invasi. Nggak ada. Peperangan itu terjadi, itu karena umat Islam dipojokkan, umat Islam diserang. Buktinya apa? Ketika Muhammad dakwah dan umat Islam di Madinah, maka peperangan yang terjadi di umat Islam pada saat itu terjadi di wilayah Madinah. Yang orang Madinah itu kebanyakan umat Islam. Oke? Terjadi peperangan. Di situ ada perang Khandaq, perang macam-macam. Ada perang Uhud, perang Badar. Lalu terjadi satu negosiasi antara umat Islam Madinah dengan kaum kafir Quraisy. Sehingga kita mengenal, anak-anak sekalian mengenal ada perjanjian Hudaibiyah. Nah, nanti kita akan membahas tentang itu. Jadi perjanjian Hudaibiyah apa yang perlu digarisbawahi? Yang pertama, perjanjian Hudaibiyah itu dilakukan untuk mencoba mensosialisasikan Islam dan kondisi-kondisi upaya kaum kafir Quraisy untuk memojokkan umat Islam tidak akan pernah berhenti. Tapi umat Islam tidak bodoh. Umat Islam menggunakan logika strategi dakwahnya. Apa yang perlu digarisbawahi? Ada 2 poin yang pada saat itu para sahabat juga menolak. Tapi kehebatan seorang Muhammad SAW yang dikawal oleh Allah dari sisi kecerdasannya, Muhammad ada 2 buah klausul dalam perjanjian Hudaibiyah yang perlu kita garisbawahi. Yang pertama, bahwa di situ dinyatakan bahwa kalau ada orang Mekah dia ke Madinah, maka orang Madinah di perjanjian itu tidak perlu mengembalikan ke Mekah. Kita tahu Mekah kafir, Madinah muslim. Kalau ada orang kafir Quraisy datang ke Madinah, maka orang Madinah tidak perlu mengembalikan orang Mekah ke Mekah. Gitu. Itu harus disepakati. Dan Rasul menerima itu. Dan ada 2. Yang kedua, kalau orang Madinah kalau ada orang Mekah ke Madinah, maka orang Madinah berkewajiban untuk mengembalikan orang Mekah dari Madinah itu.
Jadi kalau gambarannya orang Mekah yang main ke Madinah, maka tidak boleh diganggu dan mereka harus dikembalikan ke Mekah. Dan yang kedua, ketika ada orang Madinah ke Mekah, maka orang Mekah tidak punya kewajiban untuk mengembalikan orang Madinah dari Mekah itu. Selintas tidak adil. Dan itu diterima oleh Nabi. Sayyidina Umar waktu itu menolak, anak-anak sekalian. Kenapa? Tidak fair itu. Tapi ternyata Nabi menandatangani perjanjian Hudaibiyah itu. Ketika para sejarawan itu mendalami, ternyata begitu hebatnya Nabi. Seolah-olah orang kafir Quraisy itu menang. Padahal mari kita bongkar itu dalam catatan yang paling sederhana sekarang. Kalau orang Mekah ke Madinah, maka orang Madinah berkewajiban mengembalikan orang Mekah itu dari Madinah. Artinya, kalau orang Mekah ke Madinah lalu ketemu dengan Nabi, maka itu sudah bisa dipastikan orang kafir itu akan masuk Islam. Kenapa Ustaz menyatakan begitu? Karena banyak riwayat-riwayat yang menyatakan ada seseorang yang ingin membunuh Nabi setelah ketemu dengan Nabi, ngeleper, grogi, nangis, pingsan, gitu. Hebatnya Nabi itu begitu. Dari urang mah ayeuna upami ka guru teh kan, ai ka pungkur mah tara ningal raraina, ari ayeuna mah naros ka guru teh, kemana tad, begitu. Itu harus jadi catatan bagi anak-anakku. Lalu kemudian, jadi orang Madinah berkewajiban untuk mengembalikan orang Mekah yang ke Madinah. Lalu orang Madinah yang ke Mekah, orang Mekah tidak memiliki kewajiban untuk mengembalikan ke Madinah. Apa rasionalisasinya? Kalau orang Mekah ke Madinah itu dikembalikan oleh umat Islam, tentu dengan catatan teridentifikasi, yakin 80% bahwa orang Mekah itu, orang kafir itu akan berhadapan dengan Nabi dan dia akan menyatakan masuk Islam dan dia harus dikembalikan karena kewajibannya orang Madinah itu. Maka kalau umat Islam yang baru masuk Islam itu lalu kembali ke Mekah, maka dia berdakwah dengan leluasa di Mekah. Lalu ketika ada orang Madinah ke Mekah, maka orang Mekah tidak punya kewajiban untuk mengembalikan orang Madinah ke Madinah. Dari mana? Dari Mekah. Maka logikanya orang Madinah ke Mekah, jongjon dakwah di sana. Itu terbuka ternyata. Sehingga di Futuh Makkah itu ternyata orang Mekah ketika dikalkulasi oleh Abu Sufyan, orang Mekah itu ternyata mayoritas Islam. Dari akibat perjanjian Hudaibiyah. Maka ketika Futuh Makkah, apa yang Rasul katakan kepada umat Islam? Hai umatku, pancangkan obor-obor di sekeliling Mekah supaya Abu Sufyan takut dan terlihat umat Islam itu banyak. Padahal umat Islam tidak terlalu banyak waktu itu yang dari Madinah. Pertanyaannya, apakah Rasul sedang berbohong? Nah, inilah yang disebut siasa. Jadi siasa itu adalah satu langkah untuk melakukan manuver ijtihadiyah dalam pemahaman tertib, logika, politik dan segala macam untuk meraih kekuasaan, dan dia harus mampu mengeksplorasi, meyakini dan menyimpulkan bahwa langkah-langkah itu pasti akan mendapatkan intan surullah yang surukum wa yusabbit aqdamakum. Itu sehingga Futuh Makkah menang Islam di Futuh Makkah. Tapi aneh, anak-anakku sekalian, ketika umat Islam di Mekah kan itu pertaruhannya pertaruhan ideologi, pertaruhan agama, pertaruhan akidah. Ketika umat Islam dibunuh, maka tidak ada dan belum ada perintah Allah untuk melakukan perlawanan. Tidak. Baru perintah perlawanan itu ketika umat Islam ada di Madinah. Begitu. Jadi peperangan itu terjadi di mana? Di masa Mekah, di masa Madinah? Benar, di masa Madinah. Karena perintah untuk melakukan perlawanan terhadap orang yang dolim, itu harus dilawan di Madinah. Nah, anak-anakku sekalian, tentu ketika Nabi di Futuh Makkah, ada yang aneh yang harus kalian catat. Islam memiliki kekuatan untuk balas dendam terhadap tokoh-tokoh kafir Quraisy, tapi apa yang Rasul katakan? Barang siapa yang ada di rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Hebatnya Islam. Hari urang mah, lamun digunasika, lalu dizolim, lalu kita bersabar,
Setelah bersabar, terus kita punya kekuatan, maka ketika punya kekuatan, apa yang akan kita lakukan? Melindungi musuh kita atau membalas musuh kita? Pasti membalas. Tapi Nabi enggak. Ketika Nabi memiliki kekuatan full power di situ, maka Nabi melakukan perlindungan terhadap musuh gerotna sorangan, Abu Sufyan. Dan anak-anakku sekalian, Futuh Makkah menjadi akhir dari proses perjalanan. Kemudian masuk nanti setelah Nabi wafat di Mekah, Futuh Makkah, Nabi lalu al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu dan seterusnya, sehingga pada saat itu sinyal para sahabat sudah melihat, oh Nabi akan berhenti berdakwah karena harus menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nabi harus wafat karena Nabi seorang manusia ketika Allah berkehendak. Maka pada saat itu diganti oleh Khulafaur Rasyidin. Maka anak-anakku harus juga membaca masa Khulafaur Rasyidin. Di Khulafaur Rasyidin ada berapa khalifah? 1? Oke, benar. Abu Bakar. Abu Bakar diganti oleh khalifah yang kedua. Siapa? Umar. Lalu Umar diganti oleh khalifah yang ketiga. Siapa? Utsman. Lalu Utsman diganti oleh khalifah yang keempat. Siapa? Ali. Bahkan guyon kalau orang Bandung menyatakan cenah khalifah teh buka Khulafaur Rasyidin teh sanes 4. Tapi Khulafaur Rasyidin teh 5 gitu. Saha hiji deui cenah sadari. Hiji deui khalifah Apo aya di Bandung begitu. Cirinya apa buktinya? Ada jalan khalifah Apo. Eta mah khalifah Apo atuh. Nah, itu guyon, anekdot orang-orang yang meneliti sejarah itu kadang-kadang mereka mengeluarkan jok-jok yang agak sedikit unik begitu. Oke. Sekarang dari pemahaman setelah selesai Khulafaur Rasyidin digantikan oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah dengan segala kelebihannya. Catatan Bani Umayyah kan khalifah pertama itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Siapa Muawiyah itu? Anak Abi Sufyan, musuh Nabi tadi. Yang Ustaz terangkan, anak Abu Sufyan. Maka ketika Muawiyah anak Abu Sufyan, pertanyaannya, nah, ari bapana kafir anaknya bisa jadi khalifah? Abu Sufyan anak tokoh kafir Quraisy, tapi dia bisa jadi khalifah. Ari urang indung bapak Islam, tapi kadang urang tidak menjadi pejuang-pejuang muslim. Nah, kalianlah yang harus meneruskan itu. Begitu. Maka ketika Muawiyah Bani Umayyah habis digantikan oleh Bani Abbasiyah. Setelah Bani Abbasiyah habis nanti itu akan digantikan oleh 3 kerajaan besar, Bani Fatimiyah dan dinasti Al-Ayyubiyah. Ya, masuk pada kajian selanjutnya, yaitu bagaimana dan kapan pengaruh Islam masuk ke Indonesia. Nanti dalam pemahaman pendalaman Islam masuk ke Indonesia, itu nanti kalian juga harus bisa mengkaji kapan Islam masuk ke Indonesia, lalu dari pengaruh dari apa, melalui jalur mana, lalu kemudian nanti setelah Islam diidentifikasi yang notabene di Indonesia itu ada agama yang paling lama, yang sudah tua itu agama Hindu dan Buddha. Lalu bagaimana proses perjalanan dakwah Islam di Indonesia melalui beberapa proses. Dikatakan kalian juga tahu pernah belajar dulu perdagangan, melalui struktur sosial dan melalui pengajaran. Maka dari situ nanti akan muncul pergerakan itu ke persoalan hal-hal yang memang akan melahirkan tokoh-tokoh umat Islam. Sehingga setelah itu lahirlah Wali Songo. Setelah Wali Songo kita akan kaji juga di situ bagaimana munculnya tokoh-tokoh umat Islam. Di situ ada Persis, ada Persatuan Islam, ada Nahdlatul Ulama, ada Muhammadiyah SI dulu, SI, lalu Muhammadiyah, lalu Persatuan Islam, lalu Nahdlatul Ulama. Jangan dibalik. Kenapa? Kita hitung dari tahun lahirnya organisasi kemasyarakatan Islam itu. Syarikat Islam, Muhammadiyah, lalu Persatuan Islam, lalu Nahdlatul Ulama, dan ormas-ormas Islam lainnya. Sehingga nanti muncul tokoh-tokoh dari umat Islam tersebut. Oke? Nah, baru dalam pemahaman itu bisa terakumulasi pemikiran-pemikiran kita berdasarkan episode
perjalanan sejarah, atau dalam bahasa sejarah itu periodisasi sejarah. Itu gambaran lengkap. Dan nanti pasal per pasal, bab per bab nanti akan Ustaz sampaikan lagi di pertemuan yang akan datang. Yang jelas, kalian bersihkan hati dalam situasi yang sekarang, kuatkan iman dan yakinkan keyakinan bahwa apa yang Allah turunkan, takdir sekarang kita harus menghadapi wabah COVID-19, itu hanya bagian kecil dari problem hidup. Tapi yang paling pokok, kita harus menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba membangun keadaban dan peradaban ini dengan kecerdasan hati dan kehebatan berpikir dan kebersihan hati kita. Itu saja dulu dari Ustaz ya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala hal, kalau ada yang salah Ustaz sampaikan. Kita kaji nanti dengan tulisan-tulisan dan Ustaz akan kirim melalui PDF dalam format PDF, Word, akan Ustaz kirim nanti di sarana-sarana lain. Ini hanya satu gambaran dari situasi yang periodisasi perjalanan sejarah kebudayaan Islam dan sejarah peradaban umat Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap harus kuat, sehat, dan siap untuk melaksanakan ibadah di hadapan Allah. Terima kasih.